Oke, yang pertama di sini ada median. Pengertian median sendiri adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan yang membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Contoh yang pertama ada data ganjil, datanya terdirikan dari 1, 1, 3, 5, 5, 7, 8. Jumlah datanya ada 7. Nilai mediannya yang kita ambil adalah nilai keempat, yaitu 5. Yang kedua ada contoh data genap. Datanya yang terdirikan dari 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10. Jumlah datanya ada 8. Caranya gimana? Jadi, nilai mediannya kita ambil rata-rata nilai keempat dan kelima. Jadi, ada dua angka yang kita ambil, yaitu 7 dan 7. Caranya 7 tambah 7 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi, nilai median data genap tersebut adalah 7. Oke, lanjut ke contoh soal median. Jadi, di situ ada tabel yang berisikan 3 kolom. Kolom pertama itu adalah interval kelas. Jadi interval kelas itu adalah pengelompokan data dalam rentang tertentu yang digunakan dalam data berkelompok. Jadi setiap interval menunjukkan jangkauan nilai data dalam suatu kelompok. Kemudian kolom kedua ada frekuensi. Frekuensi adalah jumlah data atau banyaknya kejadian yang masuk ke dalam suatu interval kelas tertentu. Kemudian ada kolom ketiga, yaitu kumulatif. Kumulatif sendiri adalah jumlah total frekuensi yang diakumulasikan dari awal sampai kelas tertentu. Artinya, untuk setiap baris, kamu menjumlahkan frekuensi dari baris tersebut ditambah semua frekuensi sebelumnya. Oke, lanjut ke penyelesaiannya. Di sini ada rumus n plus 1 per 2. Jadi nilai n-nya kan belum diketahui, jadi kita cari dulu nilai n-nya. Berapa sih nilai n-nya? Jadi nilai n-nya itu adalah total keseluruhan dari nilai frekuensi. Cara mencarinya yaitu tinggal dijumlah 2 plus 3 plus 5 plus 2 plus 4. Dan ya, kita tahu hasilnya 16. Kemudian kita masukkan ke rumus yang awalnya n plus 1 per 2, jadi 16 plus 1 per 2. Kemudian dari situ kita hitung, kemudian kita dapat datanya yaitu 8,5. Artinya nilai ke 8,5 ada di kelas 3 karena kumulatifnya sampai 10. Oke, lanjut ke identifikasi nilai penting dari kelas median. Jadi di sini ada rumus LB plus P dikali N per 2 min Fmat per Fmat. Sebelum kita masukkan angka-angkanya, kita perlu tahu bahwa LB itu merupakan batas bawah kelas median dan P itu merupakan panjang kelas. Kemudian N per 2 itu adalah angka 16 per 2, sedangkan Fmat yang di atas itu kumulatif sebelumnya dan Fmat yang di bawah itu frekuensi kelas median. Jadi langsung kita masukkan ke dalam angka-angkanya, yaitu 81 min 0,5 plus 5 dikali 16 per 2 min 5 per 5. Setelah kita hitung hasilnya, kita dapatkan 83,5. Selanjutnya kita bahas desil. Desil membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Kali ini kita mencari desil kedua atau D2. Kita cari dulu letak data ke D2-nya. Dengan rumus D2 sama dengan 2 dalam kurung N tambah 1 per 10 sama dengan 2 dalam kurung 17 dibagi 10. Hasilnya 3,4. Artinya, kita cari data ke 3,4 yang berada pada kelas 76 sampai 80. Lalu, kita gunakan rumus DI sama dengan L ditambah P dikali dalam kurung I dikali N per 10 dikurang FK per FK, di mana L sama dengan 75,5, P sama dengan 5, FK sama dengan 2, FK sama dengan 3, I sama dengan 2. Substitusinya D2 sama dengan
75,5 ditambah 5 dikali dalam kurung 3,4 dikurang 2 per 3 sama dengan 75,5 ditambah 2,33. Hasilnya 77,83. Jadi nilai desil kedua adalah sekitar 77,83. Oke, kita lanjut ke materi kuartil. Langkah pertama, kita harus hitung posisi kuartil dengan rumus KI sama dengan I dalam kurung N tambah 1 per 4. Karena kita mencari K3, maka rumusnya menjadi K3 sama dengan 3 dalam kurung 16 tambah 1 per 4 sama dengan 51 dibagi 4. Hasilnya 12,75. Artinya kita mencari data ke 12,75 yang berada di kelas 91 sampai 95. Sekarang kita gunakan rumus kuartil, yaitu K3 sama dengan L ditambah P dikali dalam kurung I dikali N per 4 dikurang FK per FK, di mana L sama dengan 90,5, P sama dengan 5, FK sama dengan 12, FK sama dengan 4, dan I sama dengan 3. Maka perhitungannya menjadi K3 sama dengan 90,5 ditambah 5 dikali dalam kurung 12,75 dikurang 12 per 4, yang dimana hasilnya menjadi 90,75 ditambah 0,9375 sama dengan 91,44. Jadi, nilai kuartil ketiga dari data ini adalah sekitar 91,44. Oke, di sini selanjutnya ada presentil. Apa itu presentil? Presentil adalah cara untuk mengetahui posisi suatu data dalam sekelompok data. Misalnya, presentil ke-75 berarti kita ingin tahu nilai yang memisahkan 75% data terendah dari sisanya. Langkah-langkah penyelesaiannya, letak presentil PI atau I sama dengan 75, P75, data ke I dalam kurung N plus 1 atau 100 sama dengan data ke 75 dalam kurung 16 plus 1 atau 100 data ke 12,25. Nilai N itu sama dengan jumlah keseluruhan data. Di sini total frekuensinya itu adalah 16. Sedangkan nilai I, presentil yang dicari 75. Maka letaknya ada di data ke 12,25. Letak data ke 12,25 atau frekuensi sama dengan 4, nilai presentil ke I, LB plus P dikali dalam kurung I dikali N per 100 kurang FK per FK. Maka P75 sama dengan 91 kurang 0,5 plus 5 dalam kurung 75 dikali 16 per 100 dikurang 12 per 4 sama dengan nilainya 90,5. Keterangannya, nilai LB itu adalah batas bawah kelas untuk kelas 91 sampai 95. LB-nya sama dengan 90,5. Sedangkan nilai P itu panjang kelas, selisih antara batas atas dan batas bawah kelas, yaitu 5. Sedangkan nilai N jumlah data, jumlah datanya itu 16. Sedangkan nilai FK jumlah frekuensi sebelum kelas presentil, jumlah kumulatif sebelum kelas 91 sampai 95 yaitu 12. Sedangkan nilai F frekuensi kelas presentil yaitu 4. Setelah dihitung diperoleh P75 sama dengan 90,5. Oke, di sini selanjutnya ada data bor, di mana data bor itu terdiri dari yang terkecil. Itu mulai dari nilai 4, 4,
5,9, 6, dan 6,2. Selanjutnya ada nilai mean. Nilai meannya itu 26,1 per 5 sama dengan 5,22. Sedangkan nilai modusnya adalah 4. Nilai modus itu nilai yang paling sering muncul. Dan selanjutnya itu ada median. Nilai mediannya itu 5,9. Selanjutnya mencari nilai X di tabel 26,1 per 5 sama dengan 5, Selanjutnya kita ke variasi. Di sini ada rumus alpha kuadrat sama dengan sigma n sama dengan 1 dikali xi dikurang x kuadrat per n kurang 1 sama dengan 5,008 per 4 yang menghasilkan 1,252. Selanjutnya standar deviasi alpha kuadrat sama dengan akar alpha kuadrat yang menghasilkan akar 1,252 sama dengan 1,19. Lalu selanjutnya skenes sama dengan mean dikurang modus per standar deviasi sama dengan 5,22 dikurang 4 per 1,119 yang menghasilkan 109. Selanjutnya kurtosis M4 sama dengan sigma n sama dengan 1 dikali xi dikurang x pangkat 4 per n kurang 1 sama dengan 5,937 per 4 yang menghasilkan 1,484. Selanjutnya coefficient of variation atau CV sama dengan alpha per x sama dengan 1,119 per 5,22 yang menghasilkan 0,214. Di sini ada tabel sekumpulan data yang terdiri dari 1, 1,2, 1,9, dan 2,2. Kita mencari mean. Mean dihitung dengan menjumlahkan semua data dan dibagi jumlah data. Yang kita dapat 8,1 per 5 yang menghasilkan 1,62. Lalu, kita mencari modus. Modus merupakan nilai yang sering muncul. Dalam data tersebut, angka yang sering muncul yaitu angka 2. Lalu, median merupakan nilai tengah. Dalam data tersebut, nilai tengahnya yaitu 1,9. Selanjutnya, mencari nilai X di tabel sama dengan 8,1 per 5 yang menghasilkan 1,62. Pada slide ini kita akan membahas dua konsep penting dalam statistik, yaitu coefficient of variation and covariance. Yang pertama, coefficient of variation atau koefisien variasi merupakan ukuran relatif dari dispersi suatu data. Rumusnya adalah standar deviasi dibagi rata-rata. Di sini kita lihat standar deviasi sebesar 0,482 dan rata-rata sebesar 1,62. Maka nilai CV-nya adalah CV sama dengan O per X sama dengan 0,482 per 1,62 sama dengan 0,297. Ini berarti bahwa variasi relatif data terhadap rata-ratanya adalah sekitar 29,7%. Nilai ini cukup rendah yang menunjukkan data cenderung homogen. Selanjutnya kita bahas kovarian yang mengukur hubungan antara dua tabel dalam hal ini, variabel X dan Y. Rumusnya adalah CO
COV sama dengan sum NI sama dengan 1 dalam kurung XI kurang X tutup kurung dalam kurung YI kurang Y tutup kurung per N kurang 1. Dari tabel kita menjumlahkan hasil perkalian antara XI kurang X dan YI kurang Y untuk masing-masing data. Totalnya adalah 2128 dan karena ada 5 data maka pembaginya adalah 4 dalam kurung N kurang 1 tutup kurung. Jadi hasilnya COV sama dengan 2128 per 4 sama dengan 0,532. Nilai kovarian yang positif ini menunjukkan bahwa X dan Y memiliki hubungan yang searah. Ketika X meningkat, Y juga cenderung meningkat. Dan selanjutnya kita akan membahas variansi, standar deviasi, skewness, dan kurtosis. Kita lanjutkan dengan statistik deskriptif lainnya. Yang pertama adalah variansi yang mengukur seberapa jauh data menyebar dari rata-ratanya. Rumusnya adalah O2 sama dengan sum NI sama dengan 1 dalam kurung XI kurang X tutup kurung pangkat 2 per N kurang 1. Hasilnya adalah O2 sama dengan 0,928 per 4 sama dengan 0,232. Dari sini kita bisa menghitung standar deviasi yang merupakan akar dari variansi. 0 sama dengan akar 0,232 itu sama dengan 0,482. Standar deviasi menunjukkan rata-rata deviasi data terhadap mean. Berikutnya adalah skewness atau kemiringan distribusi. Rumusnya SK sama dengan mean kurang modus per standar deviasi sama dengan 1,62 kurang 2 per 0,482 sama dengan min 0,789. Nilai skewness negatif ini menunjukkan bahwa data miring ke kiri, artinya terdapat lebih banyak data di sisi kanan distribusi. Terakhir ada kurtosis yang mengukur ketajaman puncak distribusi. Rumusnya M4 sama dengan sum NI sama dengan 1 dalam kurung XI kurang X tutup kurung pangkat 4 per N kurang 1 sama dengan 0,227 per 4 sama dengan 0,057. Nilai ini tergolong rendah yang menunjukkan bahwa distribusinya cenderung datar atau platykurtik.